Shalom dan selamat pagi Ibu ucapkan buat seluruh siswa-siswi Ibu di rumah. Apa kabar? Pastinya selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya anak-anak Ibu. Hari ini kita sudah masuk di subtema yang ketiga, energi alternatif. Kita masuk di pembelajaran yang pertama untuk muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam, seni budaya dan prakarya, dan juga bahasa Indonesia. Seperti biasa anak-anak Ibu, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami datang padamu hari ini. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Kami mau belajar Tuhan, Roh Kudus-Mu yang pimpin kami agar kami memperoleh ilmu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak Ibu, silakan buka buku paket kamu pada halaman 96, 97. Kita mulai dengan pembelajaran seni budaya terlebih dahulu. Pernahkah kamu bermain layang-layang? Pasti pernah ya. Iya, kita kalau bermain layang-layang itu biasanya di tanah lapang, jangan di pinggir jalan atau di pinggir jalan raya, karena akan menyebabkan kecelakaan. Tahukah kamu bagaimana cara membuat layang-layang? Ini dia yang pertama. Letakkan bambu secara menyilang, terus kamu ikat bambu dengan menggunakan benang. Ikat keempat ujung bambu dengan benang. Letakkan ikatan bambu di atas kertas koran atau kamu ciplak, tambahkan 2 cm untuk kamu gunting. Lalu boleh kamu gunakan kertas koran ya. Lalu cara membuatnya itu, rekatkan kertas koran sampai menutupi bambu. Tambahkan ekor pada bagian layang-layang dengan menggunakan guntingan kertas koran. Lalu kamu buat lubang di tengah dan kamu masukkan benang dan ikat ke titik persilangan tersebut. Lalu ikatlah ujung yang lain ke ujung bawah rangka. Nah anak-anak Ibu, tahukah kamu ketika kamu bermain layang-layang, kamu menggunakan sumber energi? Ya, energi apa yang kamu gunakan? Iya, energi angin. Jadi angin itu dapat menggerakkan layang-layang. Jadi ada tutorialnya di buku, kamu lihat. Kalau nanti kamu boleh praktekkan. Tidak perlu dikumpul ya, cukup kamu tahu saja cara membuat layang-layang. Nah hari ini kita masuk di pelajaran IPA, yaitu sumber energi alternatif ya. Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Artinya tidak dapat kita gunakan kembali setelah kita gunakan ya. Jadi sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas, dalam suatu saat pasti akan habis. Nah, jadi energi alternatif, kamu tahu nggak arti alternatif itu? Alternatif itu artinya pilihan lain. Ya, misalnya kamu pagi-pagi biasanya makan sarapan nasi goreng. Nah, mami kamu itu atau orang tua kamu buat pilihan lain, kamu dikasih makan mie goreng. Jadi alternatif itu pilihan yang lain ya. Jadi energi alternatif adalah sumber energi yang dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar minyak atau BBM ya. Oke, jenis-jenis sumber energi alternatif yang pertama itu adalah matahari. Matahari ini berasal dari energi matahari mengeluarkan energi panas dan energi cahaya ya. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, pembangkit listrik, dan juga keperluan yang lain. Oke, yang kedua itu adalah angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Jadi angin telah dimanfaatkan sejak zaman dahulu sebagai sumber energi pada perahu layar, kincir angin, dan juga pembangkit listrik atau pembangkit listrik tenaga bayu. Bayu itu sama artinya dengan angin. Yang ketiga, air. Nah, penggunaan air sebagai sumber energi sudah digunakan sebagai pembangkit listrik dalam skala besar, yaitu PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Yang keempat itu panas bumi atau geotermal, berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi.
Jadi di bawah permukaan bumi ini anak-anak ibu ada yang namanya panas bumi yang terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal inilah yang menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi yang panas, sumber energi panas yang sangat besar. Yang kelima yaitu bahan bakar bio. Kamu boleh buka buku kamu pada halaman 98 ya. Bahan bakar bio berasal dari tumbuhan, diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, kedelai. Nah, bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Jadi biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Nah, singkong, ubi, jagung, sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin atau premium ya. Jadi bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Bahan bakar tersebut yang kita kenal ya sebagai biogas. Pernah dengar kata biogas ya? Biogas itu adalah bahan bakar yang berasal dari kotoran ternak yang dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Nah, selain itu bahan bakar ini juga dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Kalau kamu penasaran, kamu boleh buka anak-anak ibu di YouTube bagaimana kotoran ternak itu bisa diubah menjadi bahan bakar minyak. Nah, Indonesia memiliki sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Tumbuhan ini dapat menghasilkan bahan bakar untuk kendaraan. Nah, tumbuhan apakah itu? Iya, minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Jadi minyak jarak berasal dari biji tanaman pagar yang mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi. Kenapa? Karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan sehingga menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Terus proses pengolahannya juga cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum. Tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasinya juga terbilang sangat murah. Nah, ini dia ya anak-anak ibu, minyak jarak ini dapat digunakan sebagai bahan bakar atau sebagai oli ya. Minyak jarak ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaannya. Pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain berdampak positif tentu juga memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Jadi minyak jarak itu digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak ya, bisa jadi oli rambut dan segala sejenisnya ya. Nah, untuk tugas bahasa Indonesia anak-anak ibu, masih ingat kan kamu dengan peta pikiran? Nah, tugas bahasa Indonesia kamu hari ini membuat peta pikiran tentang energi alternatif. Nah, tadi sudah ibu jelaskan energi alternatif itu apa. Berikut ibu kasih contohnya, nanti kamu lanjutkan ya. Kamu tulis yang rapi, yang cantik supaya nilainya juga bagus ya. Ini untuk tugas IPA. Jadi tugas kamu ada 2, tugas bahasa Indonesia dan juga tugas IPA. Kamu kerjakan yang rapi, kalau kurang paham kamu boleh WA pribadi ibu nantinya ya. Oke anak-anak ibu, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih buat anak-anak ibu yang setia menonton pembelajaran dari ibu setiap hari. Salam sehat buat kita semua, tetap semangat. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.